Dari zaman ke zaman, peran wanita Indonesia dalam perjuangan bangsa tidak pernah absen. Mereka menyadari bahwa kelangsungan hidup bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab bersama, baik kaum pria maupun kaum wanita. Hal tersebut telah dibuktikan oleh sejarah bangsa Indonesia, yakni dengan munculnya sederetan nama pejuang wanita, baik pada masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Malahayati adalah salah satu tokoh wanita Indonesia pertama yang menduduki jabatan di Angkatan Perang Kerajaan Aceh, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah Saidil Muqamin pada tahun 1588 hingga 1604 sebagai Panglima Angkatan Laut Aceh dengan pangkat Laksamana, atau wanita pertama di Nusantara yang menerima pangkat Laksamana. Pada masa kepemimpinan Malahayati, armada laut Aceh merupakan armada laut terkuat dan berhasil mengusir armada laut Portugis dan Belanda dari wilayah serta perairan Aceh. Peranan wanita Indonesia dalam perjuangan bangsa ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Pada masa perjuangan fisik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, wanita Indonesia aktif pula dengan membentuk kelompok-kelompok perjuangan bersenjata. Kelompok-kelompok yang dikenal dengan Laskar Wanita ini mempunyai berbagai kegiatan, antara lain sebagai intel, mengadakan pencurian senjata di markas-markas Belanda, dan bahkan turut pula bertempur membantu badan-badan perjuangan. Badan-badan Laskar Wanita yang lahir pada waktu itu antara lain Laskar Wanita Indonesia, LASWI, Laskar Putri Indonesia (LPI) yang semula bernama Fujinkai, dan Wanita Pembantu Perjuangan WPP. Selain itu, terdapat pula laskar-laskar yang merupakan bagian dari badan-badan perjuangan pria, yaitu Laskar Muslimat, Sabil Muslimat, dan sebagainya. Tercatat dalam sejarah bahwa seorang wanita Indonesia telah bergabung dalam keanggotaan Angkatan Laut pada masa perjuangan fisik. Ia adalah Nyu Tugeh, anggota staf divisi TKR Laut Jawa dengan pangkat Letnan Kolonel. Dengan demikian, bukan merupakan hal yang aneh jika pada tahun 1962, pada masa perjuangan Trikora, timbul gagasan untuk menampilkan peranan wanita Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan, khususnya untuk matra laut. Gagasan ini terrealisir pada tanggal 5 Januari 1963 yang kemudian terwadahi dalam Korps Wanita TNI Angkatan Laut. Dalam perjalanan waktu, kebutuhan akan tenaga wanita mulai terasa dalam pembangunan Angkatan Laut pada awal dasawarsa tahun 1960-an, karena ada bidang tertentu yang lebih sesuai dikerjakan oleh kaum wanita. Pencetus ide pembentukan adalah Komodor Yosudarso. Ide ini direalisasikan oleh Menteri atau Panglima Angkatan Laut Laksamana R.E. Marta Dinata dengan surat keputusan Men Pangal nomor 540124 tanggal 26 Juni 1962 tentang pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut atau yang disebut KOAL. SK ini ditindaklanjuti dengan perekrutan dan pendidikan para calon anggota KOAL yang menghasilkan 12 orang perwira KOAL. Pelantikan anggota KOAL pertama dilangsungkan di Markas Besar Angkatan Laut Jalan Gunung Sahari 67, Jakarta tanggal 5 Januari 1963. Sehingga pada tanggal 5 Januari dijadikan sebagai hari ulang tahun Korps Wanita Angkatan Laut. Pengembangan karir merupakan bagian dari pembinaan personil KOAL. Kegiatan yang bertujuan untuk terwujudnya dan tercapainya pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan, pendidikan, dan penugasan yang tepat bagi anggota-anggota yang bersangkutan maupun bagi organisasi TNI Angkatan Laut. Dengan demikian, dalam pengembangan karir KOAL adalah kesempatan yang sama bagi setiap personil untuk dapat mengikuti seleksi dalam pendidikan, penugasan, jabatan, dan kepangkatan. Adapun pola karir anggota KOAL berkembang sesuai dengan ruang bagi golongan bintara. Dirgahayu, Korps Wanita TNI Angkatan Laut ke-60, Kamis 5 Januari 2023. Jalas Veva, Jayamahe.